Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast, informasi, promosi, edukasi, kesehatan, berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Oke Sobat Healthies, di podcast kali ini kita akan bahas tentang pentingnya ASI sebagai cara untuk cegah stunting. Nah, dalam rangka Pekan Menyusui Dunia yang jatuh pada bulan Agustus tahun ini dengan tema melindungi dan mempromosikan serta mendukung menyusui di lapisan masyarakat, kita akan bahas tuntas tentang menyusui. Nah, untuk itu kita sudah kehadiran narasumber yang kompeten ini. Beliau adalah Ibu Yuna Trisuci SST MKes. Assalamualaikum Bu Yuna. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Info Podcast. Iya. Ini manggilnya Ibu atau Mbak nih? Mbak lah ya. Mbak ya, masih muda ya. Seumuran kan kita? Iya dong. Baik Mbak Yuna, terima kasih sudah hadir di Info Podcast. Kita akan bahas tentang menyusui ini ya. Nah, Mbak Yuna ini dari AIMI gitu ya. AIMI itu apa sih Mbak Yuna ya? Ya, AIMI sendiri adalah Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Kami adalah organisasi non-profit yang basisnya adalah untuk mendukung ibu menyusui. Untuk meningkatkan angka cakupan ASI eksklusif di Indonesia. AIMI itu sudah ada di 18 daerah dan 10 kota kabupaten di Indonesia. Salah satunya di Depok. Oke, jadi luar biasa ya, Kota Depok sudah punya AIMI ya, Asosiasi Ibu Menyusui ya, cabang Kota Depok. Jadi apa sih pentingnya ASI itu menurut Mbak Yuna? Kalau bicarakan tentang pentingnya ASI itu kita bicarakan tentang kesuksesan menyusui gitu ya. Sebenarnya semua ibu pasti sudah paham gitu dan tahu. Kalau ditanya apa sih manfaat ASI, semua udah tahu. Tapi kalau bicarakan tentang mengedukasi gitu ya, mendorong perilaku kesehatan dan lain sebagainya, itu ibu tahu belum tentu semua ibu pasti mau untuk menyusui bayinya gitu ya. Apa sih yang nggak mau dilakukan oleh ibu demi yang terbaik untuk anaknya? Tapi kan bagaimana caranya mendukung, bagaimana dia tahu. Nah itu yang agak-agak sulit tuh. Dia mau tapi kadang dia tidak mendapat dukungan. Nah, jadi AIMI itu posisinya di situ untuk mendukung gitu. Para ibu-ibu untuk memberikan ASI ke anaknya gitu ya. Nah, kalau dibilang manfaat ASI apa, banyak sekali. Dari segi apalah dulu nih, misalnya manfaat ASI untuk bayinya. Manfaat ASI untuk bayi yang jelas yang yang selalu digembar-gemborkan adalah ASI itu antibodi yang terbaik untuk bayi yang tidak tergantikan oleh apapun. Kenapa? Karena setiap tetes ASI gitu ya, itu mengandung sel hidup yang tidak bisa tergantikan oleh zat-zat lain yang tidak bisa diproduksi oleh buatan manusia gitu. Selain antibodi, kandungan ASI di dalam ASI juga ada zat anti kanker untuk pada bayi. Selain itu juga sebagai zat anti infeksi, inflamasi dan lain sebagainya. Selain itu yang jelas manfaat terbesar dari ASI adalah ada untuk bonding antara ibu dengan bayi. Jadi kalau membicarakan tentang manfaat ASI itu apa, banyak sekali. Belum lagi kalau bicarakan tentang manfaat lain dari segi ekonomi gitu ya, menghemat. Lebih irit ya? Irit, praktis gitu kan. Terus kemasannya menarik, tinggal nggak perlu repot, jadi langsung tinggal dikeluarin aja gitu. Jadi kalau buat bapak-bapak sih pasti kalau kita bilang irit loh Pak, jadi oke, setuju ya pasti oh iya ya, jadi bisa pengeluaran yang harusnya tidak keluar, yang misalnya bapak ibu menggunakan formula gitu ya, itu bisa untuk
misalnya kalau bapaknya bisa untuk buat menyenangkan hati ibunya supaya ASINya lebih banyak dan lain sebagainya. Oke, dari penjelasan Mbak Yuna tadi kan banyak banget ya manfaat ASI itu ya. Jadi memang nggak salah kalau ASI itu dibilang makanan terbaik bagi bayi ya, gitu. Memang ASI yang diciptakan Allah itu terbaik ya Mbak. Iya. Nah, kalau udah terbaik ini apa sih bedanya sama susu formula? ASI sama susu formula itu apa sih bedanya Mbak? Perbandingan ASI dan formula tuh banyak banget ya. Selain praktis, ekonomis, itu juga terkait dengan kandungan. Kalau ASI itu mudah dicerna oleh usus bayi, sedangkan formula itu sulit dicerna. Itu yang kadangkala menjadi salah paham di masyarakat. Misalnya gini, ini kok anaknya rewel, sering nggak Mbak dengar kayak gitu? Iya, Duh kayaknya betul. ASINya jelek deh. Ya udah deh, apa namanya, dikasih ini aja deh formula. Iya, kayaknya Biar anak tidur. saya lapar gitu Iya, ya. kayaknya ASINya jelek soalnya dikit-dikit Nangis bangun ya. nangis gitu. Itu sebenarnya bukan karena ASINya jelek, bukan juga karena formulanya bagus dan lain sebagainya, karena justru itu kandungan si ASI itu jauh lebih baik. Karena apa? Mudah dicerna oleh usus. Nah, kalau si formula itu tidak mudah dicerna atau sulit untuk dicerna. Jadinya apa? Kenyangnya lama, awet. Betul, Gitu betul. kan. Ya jelas bukan jadi buat para nenek, tetangga itu perlu diperhatikan tuh hal-hal seperti itu. Jangan mendiskreditkan ASI gitu. Betul sekali. Gitu. Jadi memang kalau misalnya anak-anak yang dikasih ASI itu ya, bayi yang dikasih ASI itu memang lebih sering BAB ya, dikarenakan itu tadi karena ASINya cepat dicerna, Iya. bukan berarti diare ya kan. Jadi kan Nah. orang tua kadang salah paham tuh. Jadi katanya kalau dikasih ASI diare gitu ya, karena sering BAB. Iya. Padahal bukan ya. Bukan. Mbak Jadi di Ina. awal-awal kelahiran bayi, usia bayi baru lahir sampai dengan usia sekitar 1 bulan, itu biasanya kan dalam 1 hari itu bayi BAB lebih dari 3 kali ya. Iya, betul. Nah, itu yang perlu diedukasi ke ibu bahwa itu adalah hal yang normal dan ibu tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena ASI mudah dicerna. Yang perlu diperhatikan adalah konsistensinya, konsistensi BAB. Jadi nanti dipastikan bahwa perbedaan bagaimana sih kalau BAB bayi ASI dengan BAB bayi formula itu bedanya seperti apa. Kemudian definisi diare itu juga perlu diperhatikan. Jadi dalam 24 jam sekian kali dan lain sebagainya gitu. Iya, betul sekali. Jadi memang kalau dengan ASI itu pencernaannya lebih cepat ya anak-anak ya, bukan berarti dia diare atau cepat lapar lagi Iya, gitu ya kan. gitu. Jadi kadang salah paham nih masyarakat ya. Padahal isi kandungan ASI itu luar biasa lengkapnya ya dibandingkan susu formula manapun di dunia ini gitu Iya. kan ya. Selain itu juga kandungan lainnya seperti misalnya mengandung laktoferin baik untuk usus, kemudian protein pembangunan tubuh dan otak. Jadi jelas ketika si formula menggadang-gadangkan bahwa ini loh anak formula tuh akan pintar dan lain Pintar sebagainya. gitu ya. Iklannya kan gitu ya, Gitu. mohon maaf. Betul. Iklannya tuh yang kayaknya anak formula bisa buka kancing sendiri gitu kan. Emang anak ASI nggak bisa gitu. Cuma bedanya tuh ketika formula dipromosikan dengan baik, nah ASI kan karena gratis jadi tidak ada yang mempromosikan berlebihan gitu Iya, loh. padahal kandungannya Kandungannya luar luar biasa, biasa, lengkap ya daripada apalagi susu ketika ibu baru melahirkan yang akan menyusui bayinya. Biasanya di awal-awal kelahiran tuh kan keluar ya Mbak yang namanya kolostrum. kolostrum, betul, yang kuning-kuning ya. Ya, yang kalau nggak tahu tuh zaman dulu sering dibilangnya itu nggak bagus dibuang dan lain Iya, sebagainya. betul. Sayang banget ya, iya, padahal itu kandungannya justru cairan terbaik gitu loh, betul, yang tidak betul. bisa tergantikan oleh ASI matur. Heeh. Gitu. Jadi kandungan si formula itu atau ASI jolong ya disebutnya ya. Itu adalah kandungan ASI terbaik. Biasanya itu keluar di hari-hari awal kelahiran. Iya, betul Jadi sekali. jangan berharap ketika ibu-ibu baru baru melahirkan gitu ya. Terus dia berharap ASINya tuh akan ngocor Iya, deras iya, gitu iya, karena
paling itu rembes. Terus itu yang paling penting, kenapa kita selalu sebut benar awalnya, lancar menyusuinya. Jadi gimana tuh? Ada tuh lagu video gitu, nanti bisa diakses di YouTube-nya Aimi Pusat. Itu benar awalnya lancar menyusui. Benar awalnya tuh apa? Mulai dari misalnya ketika ibu baru lahir gitu, itu melakukan IMD ya, inisiasi menyusui dini, kontak kulit minimal 1 jam. Jadi ketika di fasilitas kesehatan ibu minta IMD, terus nakes atau fasilitas kesehatannya oh iya bisa IMD, tapi ternyata di kontak kulit skin to skinnya gitu ya cuman 20 menit misalnya, itu nggak disebut IMD. Gitu. Jadi pastikan minimal 1 jam. Kemudian selanjutnya adalah tetap menyusui. Nah, kalau bicarakan tentang tadi si kolostrum. Nah, si kolostrum itu di awal-awal kelahiran jangan bayangkan seperti ibu menyusui yang sampai netes-netes dan lain sebagainya, karena memang itu paling rembesan-rembesan. Kadang kita lihatnya nggak keluar, tapi bayinya menghisap, ya nggak apa-apa, karena dia akan mendapatkan titik-titik atau sumber-sumber keluarnya si kolostrum. Karena di awal kelahiran yang perlu diingat adalah lambung bayi itu baru sekelereng. Betul sekali. Kecil jadi kecil jangan banget, dipaksa gitu ya. Jangan dipaksa menerima asupan yang berlebihan gitu ya. Jadi jangan takut bagi ibu-ibu ya yang baru saja melahirkan gitu, kalau ASInya belum keluar ini ya. Biasanya kan gitu, ibu-ibu keluhkan itu nggak menyusui, kenapa? Karena ASInya nggak keluar, itu alasannya kan. Itu padahal kita harus sabar memang gitu ya. Saya juga sebagai ibu yang pernah menyusui juga, memang di awal kelahiran itu ASI kan belum keluar. Memang harus di IMD tadi, inisiasi menyusui dini, direspon oleh anaknya sendiri begitu ya. Jadi harus skin to skin ke anaknya. Jadi semakin mindset kita itu ingin menyusui, ingin memberikan ASI kepada anak, itu nanti kita bakal keluar ASInya banyak. Karena tergantung juga dengan mindset ibunya. Jadi jangan takut bagi ibu-ibu, harus positive thinking. ASI saya keluar, saya harus memberikan ASI ini ke anak saya, ini makanan terbaik bagi anak saya gitu kan ya. Harus pola pikirnya dulu yang dirubah. Kalau ibu-ibu sudah dari awal bilangnya aduh ASI saya udah nggak keluar, ASI saya dikit, itu nanti jadi pemikirannya juga akan berdampak ke produksi ASI gitu kan ya Mbak Yuna ya. Jadi gitu ibu-ibu, jangan takut di awal ASI tidak keluar, terus jangan takut anak kita kelaparan ya kan. Nah ya, karena di awal-awal kelahiran itu ada zat yang memang bisa dia tuh tahan tidak menyusu di awal kelahiran sampai 5 hari bahkan. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan takut anaknya kelaparan. Ini nanti biasanya ya kalau udah nangis dikit anaknya lapar gitu ya. Padahal kan nangis itu bukan karena lapar aja, bisa jadi ngantuk gitu ya kan anaknya juga. Jadi itu ibu-ibu mindsetnya dulu harus kita rubah ya, harus ingin menyusui anak kita gitu ya. Karena tadi udah disampaikan Mbak Yuna tadi, peran ASI itu luar biasa, apalagi di kehidupan awal kehidupan anak kita ya kan. Jadi luar biasa gitu ASI, tidak ada susu formula apapun yang bisa membandingkan kandungan ASI gitu ya. Nah, kalau udah ibu-ibu udah tahu nih pentingnya ASI gitu Mbak Yuna, terus bagaimana sih cara ibu-ibu itu untuk mempersiapkan diri itu untuk menyusui anaknya? Karena kan menyusui itu butuh effort ya, karena harus begadang gitu ya. Anaknya nangis gitu, harus malam-malam netekin gitu ya. Jadi memang gimana sih kalau menurut Mbak Yuna itu persiapan ibu-ibu yang nantinya akan punya bayi gitu, yang akan menyusui bayinya, gimana tuh? Kalau bicarakan tentang persiapan menyusui gitu ya, kita membicarakan tentang body, mind, soul, dan dukungan sosial gitu. Betul serta sekali. Nutrisi. Diawali dengan body gitu ya. Gimana sih tubuh kita mempersiapkan untuk kita siap untuk menyusui gitu. Mulai dari mengkonsumsi makanan yang memang
gizi seimbang. Betul. Gitu ya. Kemudian fisiknya sehat, rutin mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang tadi. Kemudian mengkonsumsi air putih yang cukup. Kemudian yang berikutnya adalah mind, karena tadi Mbak Dinda dari tadi udah nyebutin positive thinking nih, gitu kan. Betul sekali, karena saya merasakan banget Nah, gitu. Karena butuh sekali pikiran yang tenang, positive Betul. thinking gitu, itu akan mempengaruhi produksi ASI. Ketika yang perlu ibu-ibu ingat adalah ketika kita berpikir positif, ketika kita sugesti kita positif gitu ya, insya Allah kita akan lancar menyusuinya. Iya, betul Gitu. sekali. Jadi karena apa? Semua ibu berharap yang terbaik untuk bayinya. Ya, Tidak ada pastinya. ibu yang misalnya tidak ada niatan baik untuk bayinya lah ya, Iya, gitu. betul sekali. Jadi sedari awal gitu ya, itu sudah menanamkan positive thinking. Berikutnya adalah soul, yakin Betul. Yakin bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita dalam proses menyusui itu, memperlancar dan lain sebagainya, karena memang menyusui itu adalah ibadah. Iya, gitu. benar sekali. Dan yang berikutnya ada dukungan sosial. Dukungan sosial ini banyak banget, Mbak. Betul, Salah betul. satunya memang Aimi mendukung ibu. Makanya kenapa kami hadir di Kota Depok. Untuk ibu-ibu wilayah Kota Depok dan sekitar yang membutuhkan. Selain itu, butuh juga dukungan dari lingkungan. Betul Misalnya sekali. suami, Iya. kemudian keluarga inti, keluarga Betul. dekat, keluarga tetangga, kemudian mertua, orang tua, nenek, kakek dan lain sebagainya. Itu semuanya butuh dukungan ya, support sosial semua, supportnya iya. ya, harus. Karena memang menyusui itu tidak hanya dari ibu saja gitu ya, tetapi juga dari support system. Jadi kalau dibilang gini, menyusui itu ya ibunya aja gitu loh. Iya. Nah itu salah besar. Makanya saya ingat beberapa petuah dari senior seperti Dr. Utami Rusli, kemudian Dr. Asti Praborini itu mengatakan ketika ibu hamil, ibu baru melahirkan, ibu menyusui, konsultasi berkaitan dengan menyusui, ajak bapaknya, Betul ajak sekali. ayahnya. Karena menyusui itu tidak dilakukan oleh ibu saja gitu. Betul. Jadi dukungan butuh. keluarga terdekat, Iya. terutama ya, itu butuh Support sekali system, ya. kemudian mulai itu yang namanya ketika hamil gitu tidak hanya dipersiapkan terkait dengan nama anak. Biasanya apa sih yang di perintilan-perintilan ya? baju bayi, anak, ya, gitu ya. Itu yang terpenting ya, tapi biasanya. Ibu-ibu tuh yang perintilan-perintilan fisik lah ya, tapi perlu disampaikan juga ke ibu bahwa dukungan sosial itu juga perlu. Jadi ajak keluarganya untuk ikut-ikut kelas menyusui. Betul. Kemudian ajak keluarga. Jadi ajak keluarga untuk ikut misalnya datang ke fasilitas kesehatan hospital. Jadi cari yang memang rumah sakit yang mendukung menyusui atau klinik-klinik bidan praktek mandiri dengan fasilitas kesehatan yang memang mendukung menyusui. Kalau kita selalu bilang adalah shoppingnya selain shopping baju dan lain sebagainya ya Mbak, itu juga shopping rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Okay. Misalnya mau lahir di bidan mana nih, bidan praktek mana. Banyak kok teman-teman bidan di wilayah Kota Depok, kemudian banyak kok teman-teman tenaga kesehatan yang memang mendukung menyusui. Betul sekali. Gitu. Jadi jangan lupa tuh untuk survei atau shopping vaskes juga, tempat melahirkan yang memang mendukung menyusui, mendukung gitu. pemberian ASI ya, terutama ASI eksklusif gitu kan ya. Biasanya kalau ngomongin tentang shopping tuh saya ditanya lagi, emang kalau kayak rumah sakit tuh apa sih tanda-tandanya rumah sakit mendukung menyusui gitu ya. Ya salah satunya adalah ada nggak ruang bayi sehat, simpel aja deh kayak gitu.
Kalau dulu kan ruang bayi sehat itu sesuatu yang identik kalau kita nengokin bayi itu kita lihat baby show gitu ya. Kalau sekarang justru kalau masih ada ruang bayi sehat berarti dia tidak mendukung menyusui karena dia memisahkan bayi dengan ibunya. Gitu. Baiklah, kita udah tahu nih ya, udah dapat insight baru nih dari Mbak Yuna. Jadi pesannya ini bagi bapak-bapak ya yang nanti akan punya anak, kemudian kakek, neneknya itu harus mensupport ibu si balita ini untuk pemberian ASI, terutama ASI eksklusif. Nah, ngomong-ngomong ASI eksklusif ini, apa sih ASI eksklusif itu Mbak Yuna? ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI air susu ibu saja pada usia 0 sampai 6 bulan tanpa disertai dengan makanan atau minuman apapun kecuali obat-obatan. Oke. Apapun ya. Apapun. Jadi misalnya madu, masyarakat Kota Depok harus tahu itu apapun. Jadi kadang ditanya nih, kita tanya sama masyarakat, ini ASI eksklusif apa enggak? Iya ASI eksklusif. Pernah dikasih makanan tambahan lain enggak gitu ya? Paling dulu sih dikasih madu awal-awal gitu ya. Itu ASI eksklusif enggak kira-kira itu Mbak Yuna? Kalau kayak gitu, udah dikasih madu berarti sudah tidak ASI eksklusif gitu. Bahkan air putih saja putih sedikit aja nggak perlu gitu. Gitu. Kecuali obat-obat yang diharuskan diminum gitu ya. Baik, jadi 6 bulan ya minimal ya ASI eksklusif tadi ya Mbak Yuna ya, minimal 6 bulan. 6 bulan, nanti ketika 6 bulan dilanjutkan dengan MPASI atau makanan pendamping ASI buatan rumahan gitu. Betul. Dan dilanjutkan ASINya sampai 2 tahun gitu ya Mbak. Selain yang tadi Mbak, apa sih yang perlu dipersiapkan ibu untuk menyusui selain yang tadi saya jelaskan? Itu juga ibu hamil sudah mulai itu kontak ke konselor menyusui. Oh gitu. Dinkes dan puskesmas kan memfasilitasi ya, sudah di setiap puskesmas sudah ada konselor menyusui. Biasanya ada di gizi ya Mbak, poligizi ya. Jadi nanti ibu-ibu silahkan menghubungi fasilitas kesehatan baik di puskesmas, bidan dan lain sebagainya untuk mulai deh tuh melakukan konsultasi terkait dengan menyusui. Karena menurut rekomendasi WHO, 7 kontak laktasi itu dilakukan di 2 kali ketika masa kehamilan dan 3 kali setelah pasca melahirkan. Oh gitu. Jadi 2 kali ketika kehamilan, biasanya trimester 2 dan trimester 3. Kemudian ibu ketika melahirkan. Nah, setelah itu ibu postpartum 7 hari, karena kita mengevaluasi berat badan dan lain sebagainya, proses menyusuinya sampai dengan usia 40 hari. Oke, baiklah. Jadi kita harus punya konselor ASI ya sendiri ya kalau udah hamil gitu ya. Jadi dari trimester berapa tadi? Trimester 2 itu harus sudah menghubungi fasilitas kesehatan terdekat karena terkait sudah banyak sekali ASI gitu di ya. poli-poli laktasi di rumah sakit itu sudah banyak. Kemudian kalau memang sedang pandemi kan ya sekarang, itu gimana? Bisa juga menghubungi KAIMI Depok. Kita masih menerima konsultasi via WhatsApp. Gitu. Karena biasa. kami belum jujur ketika pandemi kami off untuk home visit. Gitu. Jadi nanti boleh diinfoin ya. Iya, nanti kontaknya terakhir ya Mbak Yuna ya. Konselingnya. Iya. Nanti silakan menghubungi dari atau AIMI ya, boleh lihat di Instagramnya AIMI Depok. Oke, baik. Nah, kita lanjut nih Mbak Yuna. Kalau ASI itu udah luar biasa, kandungannya udah luar biasa lengkap gitu ya. Terus katanya kalau ASI itu juga dapat mencegah stunting, benar nggak sih Mbak Yuna? Iya banget. Kalau kita bicarakan tentang stunting gitu ya, stunting itu kan sebenarnya lebih ke kondisi gagal tumbuh. Nah, kalau ngomongin tentang kondisi gagal tumbuh pada anak, itu kan sebenarnya diawali dari ketika bayi lahir. Kalau saya sih seringnya membicarakan tentang stunting itu diawali dengan ibu hamil sih.
gitu. Ketika ibu sehat, ibu hamil sehat, tidak mengalami kekurangan energi KEK gitu ya, kekurangan energi kronik, artinya dia bisa melahirkan bayi yang sehat dan dia bisa menyusui bayinya secara eksklusif agar tidak terjadi malnutrisi tadi gitu. Kalau ditanya ASI bisa mencegah stunting, bisa banget karena itu tadi yang di awal kita bahas, karena kandungan ASI tidak tergantikan oleh produk apapun gitu buatan manusia. Kemudian mungkin juga meningkatkan hormon bahagia di dalam hormon tubuh. oksitosin tadi betul sekali. Jadi kalau misalnya sudah menyusui itu memang beda ya, happy rasanya itu kalau anak kita berikan ASI gitu ya, ada kepuasan tersendiri. Baik, selain itu kalau sudah tahu nih kita tentang manfaat ASI untuk anak dan ibu gitu ya, terus gimana sih teknik menyusui yang benar itu gimana sih Mbak Yuna? Oke, kalau bicarakan tentang teknik menyusui yang benar, itu kita sering menyebutnya adalah posisi dan perlekatan. Gitu ya. Jadi kalau membicarakan tentang perlekatan dulu nih, kalau ngomongin tentang perlekatan, sama halnya seperti kenapa sih bayi itu harus menyusui dengan benar. Sama halnya ketika saya bawa contohnya. Iya, Mbak Yuna udah bawa alat peraga nih sepertinya, boleh dicontohkan. Kalau bicarakan tentang perlekatan itu lebih ke misalnya ibu ketika menyusui itu tidak bunyi plak-plak gitu loh. Iya kan Mbak ya? Oke, gitu. Berarti ada itu kalau menyusui suka. Berarti ada udara yang masuk gitu ya? Artinya tidak rapat, tidak melekat betul, gitu. Betul itu yang pertama. Terus selain itu apalagi? Bayi menyusui dengan di sebagian areola, khususnya lebih banyak di areola bagian bawah. Oh gitu. Jadi ada seperti ketika dagu dan payudara menempel, berarti itu posisinya perlekatannya baik. Kenapa? Karena secara otomatis areola bagian bawah itu masuk duluan gitu. Dan hidung menjauhi puting ibu. Jadi secara otomatis dia tidak tidak sesak juga ya, jangan ngebekep gitu ya dia. Gitu. Iya, tapi juga jangan sampai juga udara terlalu banyak masuk juga ya, terus gitu. Karena kita pakai masker gitu ya, saya nggak bisa mencontohkan. Jadi kayak kalau bayi itu melihat mencucu. Nah, mencucu itu perlekatannya tidak baik. Tapi kalau dia menelan dengan glek, ibu mendengar seperti itu, berarti dia benar menghisapnya gitu. Gitu ya. Terus berapa lama sih waktu menyusui yang tepat itu, Mbak? Nah, kalau ngomongin tentang waktu menyusu, saya selalu sampaikan adalah on demand lah gitu ya. Jadi lebih sesuai kebutuhan bayi. Selain itu juga ibu pakainya naluri. Karena apa? Banyak sekali teorinya sih, sekian menit bla 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 bla. Itu yang kadang bikin ibu khawatir. Iya. Nggak sih, yang bikin takut anaknya udah kelaparan nih belum. Atau gini. Padahal ibu itu punya sensor sendiri loh. Ibu menyusui itu punya sensor sendiri loh. Terus kalau udah ada sensornya tuh, anak saya lapar gitu kan ya. Udah jadi tahu kita. Jangan pernah misalnya mempatokkan menyusui itu 2 jam sekali. Jadi misalnya ketika bayinya minta susu gitu ya, minta nenen, belum 2 jam, terus ibunya nanti dulu ya nak, belum 2 jam, kan nggak gitu juga. Iya betul. Jadi, tapi lebih ke on demand, kapan dia bayi menghendaki menyusu, diberikan gitu. Terus itu tadi perlekatan. Terus yang berikutnya adalah posisi. Kalau membicarakan tentang posisi itu posisi kepala bayi, tangan dan kaki sejajar. Gitu. Kenapa kita ngomongin tentang kepala, tangan, kaki sejajar? Mohon maaf Bu Ibu, kalau pada nyusuin tuh jangan sambil nonton TV atau main HP gitu. Iya nggak sih Mbak Dinda? Betul, sekali nggak fokus ke HP gitu. Iya, atau sambil ditinggal nonton. Nah, belum lagi ketika bayinya karena orang Indonesia kan pakai bedong. Betul. Ya kan? Boleh nggak terus Bu Bidan pakai bedong?
Ya boleh, kan untuk menghangatkan. Tapi lihat dulu ketika bayi membedong, kebetulan bayi saya nggak dibedong, mohon maaf. Ketika bayi dibedong, tapi lihat mana bagian perutnya. Kadangkala ibu-ibu itu suka, pokoknya udah yuk nenen gitu. Tapi nggak lihat mana bagian perut. Jadi ketika bedongannya tuh menghadap ke sini, terus dia paksa kepala bayinya menghadap ke payudara. Coba bayangkan ibu-ibu ketika minum ya. Ketika minum kan kita biasanya agak setengah menengadah gitu ya, atau ndangak bahasa Jawanya gitu. Terus kalau miring enak nggak Bu minum begini? Iya. Enak jadi posisi kan? harus Jadi pastikan kepala, tangan, dan kaki sejajar, kemudian perut bayi dan perut ibu berdekatan atau melekat gitu. Nah, kalau posisinya udah seperti ini dan tangan kepala di sepertiga pergelangan tangan. Nah, ini posisi yang memang benar dan ibu duduk dengan nyaman. Gitu. Kalau posisinya memang sudah seperti ini, kepala, punggung, dan kaki sejajar, kemudian perut ibu dengan perut bayi berdekatan atau bersentuhan, itu secara otomatis nanti kepala bayi menyusu dengan benar. Gitu. Nah, terakhir nih Mbak Yuna, apa sih pesan Mbak Yuna selaku konselor ASI nih dari AIMI Kota Depok untuk ibu-ibu di Kota Depok yang lagi hamil, yang nantinya akan punya bayi, itu pesan-pesan menyusui seperti apa yang Ibu atau Mbak Yuna akan sampaikan? Silakan. Untuk ibu menyusui yang khususnya berada di Kota Depok, pastikan bahwa ibu sudah teredukasi dan juga sudah melakukan konseling ketika akan menyusui, kemudian cari bantuan atau dukungan-dukungan komunitas menyusui untuk bisa mengedukasi dan juga merasa mempunyai teman gitu ya. Ketika kita mempunyai komunitas menyusui, kita bisa saling berbagi info dan berbagi peran. Semoga proses menyusuinya bisa lancar gitu. Amin. Terima kasih nih Mbak Yuna atas segala ilmunya dan pesan-pesannya untuk masyarakat Kota Depok nih, khususnya yang lagi hamil, yang nantinya akan menyusui bayinya ya. Nanti boleh nomor AIMI Kota Depok boleh kita cantumkan ya di bawah layar dan ya. Sebagainya. IG Semoga ya. capaian cakupan ASI eksklusifnya juga jauh lebih baik gitu betul ya. Sekali. Dan di Depok tuh supaya ibu-ibu tuh lebih aware. Betul. Gitu. Baik, luar biasa Mbak Yuna. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya sudah hadir di Info Podcast. Terima kasih, semoga sehat-sehat selalu. Terakhir kita suarakan boleh jargonnya Info Podcast Mbak Yuna. Apa tuh? Sehat bersama pasti bisa gitu ya. Oke Sobat Healthies, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Yuna selaku konselor ASI dari AIMI Kota Depok. Baik, terima kasih Sobat Healthies. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa terus tonton kita Info Podcast di channel YouTube Dinkes Kota Depok dan Promkes Dinkes Kota Depok. Sampai jumpa di Info Podcast berikutnya. Info Podcast, sehat bersama pasti bisa.